dan energi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Nah, dalam ilmu fisika, usaha merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, sebesar apapun gaya yang diberikan pada suatu benda, tetapi tidak melakukan perpindahan, maka sama saja usahanya sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan besar usaha pada dua kasus. Untuk kasus pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Nah, untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali dengan S, di mana W sama dengan usaha, satuannya J atau joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada satu benda, satuannya N atau Newton, dan S sama dengan perpindahan, satuannya M atau meter. Nah, untuk kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan, misalnya saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, maka gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan tersebut akan membentuk sudut terhadap lantai. Nah, untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali dengan S, di mana W sama dengan usaha, satuannya J atau joule, dan F sama dengan gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya N atau Newton, S sama dengan perpindahan, satuannya M atau meter, dan A sama dengan sudut antara arah gaya dan perpindahan. Selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha dan energi itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Energi ada beberapa bentuk, tetapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Nah, kita bahas dari energi potensial terlebih dahulu. Energi potensial merupakan energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Energi potensial terbagi atas dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini merupakan energi yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H, seperti pada papan di samping ini, di mana EP sama dengan energi potensial, satuannya J atau joule, M sama dengan massa, satuannya kg atau kilogram, G sama dengan kecepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H sama dengan ketinggian benda dari titik acuan, satuannya M atau meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena didorong maupun karena ditarik. Energi potensial pegas dituliskan dalam rumus EP sama dengan 1/2 F dikali delta X, sama dengan 1/2K dikali dengan delta X kuadrat, di mana EP sama dengan energi potensial, satuannya J atau joule, F sama dengan gaya atau yang menarik dan mendorong pegas, satuannya N atau Newton, K sama dengan konstanta pegas, satuannya N per M atau Newton per meter, dan delta X sama dengan pertambahan panjang pegas, satuannya M atau meter. Selanjutnya energi kinetik atau energi yang dimiliki satu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Dan sebaliknya. Energi kinetik dituliskan dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik, satuannya J atau joule, M sama dengan massa, satuannya kg atau kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda, satuannya M per S kuadrat atau meter per second kuadrat. Selanjutnya, energi mekanik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi mekanik dituliskan dengan rumus energi mekanik sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Nah, itulah penjelasan singkat dari usaha dan energi. Selanjutnya, penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada video berikut ini.
mahasiswa yang mendorong skop dengan gaya sebesar F, sehingga skop berpindah sejauh S. Nah, ini merupakan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh soal yang akan kita bahas berikut ini. Soalnya adalah suatu gaya atau F sama dengan 10 Newton bekerja pada suatu benda yang mula-mula diam, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut jika benda berpindah sejauh 50 cm? Untuk menyelesaikan soal ini mudah saja, kita terlebih dahulu tulis yang diketahui, yaitu F sama dengan 10 Newton, S sama dengan 50 cm. Nah, berhubung di sini adalah cm, kita ubah menjadi meter. Jadi 0,5 M. Nah, yang ditanyakan adalah usaha atau W. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Kita masukkan nilai F yaitu 10 dikali dengan 0,5. 10 dikali 0,5 sama dengan 5 Joule. Berarti usaha atau W sama dengan 5 Joule. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.